Bonjour à tous, je vais vous parler de l'histoire du vin. Asik, udah pakai bahasa Prancis nih. Kira-kira bahas apa kita kali ini? Ya, kita bakal bahas tentang sejarah dari munculnya wine di Prancis. Tapi sebelum itu, kalau misal dengar kata wine, pasti di pikiran kalian wine itu adalah minuman yang mahal. Kalau orang Eropa makan terus tengah-tengah minum wine, itu kita, wah, itu magnifik banget gitu kan. Tapi, apakah kalian tahu jika segelas wine itu punya sejarah dan juga jalan cerita yang unik? Tidak, bukan? Oke, kita buka lembar sejarah wine yang pertama, yaitu wine bukan berasal dari Prancis. Terus dari mana dia? Wine sudah ada sejak zaman kuno sekitar tahun 6000 hingga 8000 yang lalu, dibawa oleh orang-orang dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai Armenia, Georgia, dan juga Iran. Orang-orang pada saat itu berpikir, gimana ya kalau misal kita bikin minuman hasil dari fermentasi anggur? Jadilah wine yang berkelana dari Yunani, lalu ke Romawi, dan akhirnya ada momen penting yang terjadi di mana bangsa Romawi lah yang membawa tradisi minum anggur ke Prancis, yang saat itu namanya bukan Prancis, tapi wilayah Gaul. Berhubung di wilayah itu tanahnya bagus dan juga iklimnya mendukung, budidaya anggur pun terlaksana dan juga besar pada saat itu. Setelahnya kita lari ke abad pertengahan, di mana para biarawan-biarawan dari gereja Katolik itu gemar menanam anggur. Nah, bayangin ya, di abad itu mereka merangkap dua posisi sekaligus, yaitu biarawan juga ilmuwan. Kenapa bisa ilmuwan? Jadi mereka menanam anggur bukan sekedar kayak, ini kayaknya nggak ngapa-ngapain, kita nanam anggur deh. Tidak. Tapi setelah menanam, mereka tidak lupa untuk mencatat bagaimana kondisi tanahnya, lalu bagaimana suhunya, juga bagaimana rasa anggur yang dihasilkan dari anggur yang mereka tanam. Dan hasilnya apa? Beberapa anggur atau wine dari yang terbaik di dunia ini berasal dari tanah yang dulu dikelola oleh gereja. Keren. Lalu dari sini muncullah istilah yang seiring waktu tuh kita dengar kalau misalnya kita ngobrolin tentang wine, yaitu terroir. Apa itu terroir? Yaitu gabungan antara tanah, iklim, dan teknik cocok tanam yang unik. Jadi kalian nggak perlu mikir ya kayak kenapa di Prancis itu wine-nya bervarian rasa gitu. Ya karena mereka punya terroir itu tadi. Jadi rasa wine di daerah Champagne pasti berbeda dengan rasa wine di daerah Alsace. Begitu juga untuk daerah Bordeaux. Pasti di Bordeaux rasanya berbeda dengan di Alsace. Seperti di Champagne, mereka punya sparkling wine yang rasanya tuh mewah banget. Lalu di Bordeaux, mereka punya vin rouge atau red wine mereka yang terkenal dengan rasa kompleksnya. Dan terakhir ada di Alsace, mereka terkenal dengan white wine-nya mereka yang rasanya tuh ringan banget. Dan tentu saja, seperti kita layaknya manusia yang jalannya nggak pernah lempeng, terus baik, terus seperti wine juga, dia jalannya tuh geronjal gedebak-gedebuk pada abad ke-19, di mana mereka diserang oleh hama yang bernama Phylloxera yang hampir membuat seluruh anggur di Eropa itu musnah. Dan untungnya, ilmuwan pada saat itu menemukan cara bagaimana mengatasi hama itu dengan mencangkokkan akar anggur Amerika yang tahan hama dengan akar anggur Eropa. Dan hasilnya apa? Ya, mereka berhasil mengatasi hama. Cerdik bukan? Top. Dan sekarang wine bukan cuma minuman untuk Vive la France, untuk bersurang, tidak. Tapi di Prancis wine itu adalah seni, identitas, bahkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan mereka punya aturan khusus untuk menjaga kualitas wine yang disebut AOC, yaitu Appellation d'Origine Control. Jadi setiap botol wine itu punya cerita, asal, dan cita rasa yang khas. Menariknya lagi, wine itu juga punya tempat spesial dalam budaya makan orang Prancis. Gak harus mahal sih, yang penting makan sama wine itu cocok gitu. Misal kalau kita di Indonesia nih, pagi-pagi di teras duduk, disediain kopi, kan pasti ada tuh makanan sampingannya kayak yang cocok pisang goreng, roti goreng.
Kayak gitu. Jadi di Prancis nggak perlu wine yang mahal, yang penting makanan sama wine-nya cocok. Seperti itu. Lalu kadang kita tuh mikir kalau misal wine itu mewah banget kan, kayak wah itu hal yang wah banget gitu. Padahal di Prancis itu bagian dari kebersamaan dan tradisi. Oke? Kebersamaan dan tradisi, bukan hal yang patut mewah banget. Tidak. Dan sebelum kita menutup lembar sejarah ini, ada 5 fakta unik menarik yang bikin kamu hah gitu. Dan fakta yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 semuanya bikin hah. Oke, kita mulai dari fakta unik yang pertama, yaitu Prancis punya lebih dari 400 jenis anggur. Bayangkan, di satu negara mereka punya 400 jenis grape variety. Jadi nggak heran kalau Prancis itu setiap daerah punya rasa anggur yang berbeda-beda. Ya karena mereka punya 400 jenis anggur. Ya kan? Oke, kita lanjut ke fakta unik nomor 2. Ada desa di Prancis yang namanya Bordeaux, tapi bukan Bordeaux. Terus gimana tuh? Jadi di bagian selatan Prancis itu ada kota kecil namanya Bordeaux. Dan uniknya kota kecil yang di bagian selatan ini, mereka tidak budidaya anggur sama sekali. Berbeda dengan Bordeaux besar yang budidaya anggurnya keren banget di sana. Jadi kalau kalian traveling ke Prancis terus tiba-tiba datang ke Bordeaux dan nggak ada budidaya anggur di situ, berarti kalian salah Bordeaux. Itu di Bordeaux bagian selatan, bukan yang di budidaya anggur. Oke? Tips traveling. Lalu fakta unik yang ketiga, wine itu masuk ke kantin sekolah dulu. Jadi sampai tahun 1956 itu anak sekolah di Prancis usia 14 tahun mereka sudah boleh minum wine tapi dengan skala yang kecil. Tapi seiring berjalannya waktu aturan itu dihapus. Dan dari sini kita tahu bahwa dahulu minum wine itu dianggap lumrah aja di bagian masyarakat karena ya udah minum aja gitu, normal. Oke? Dan fakta unik yang keempat, ada undang-undang yang melindungi nama champagne. Kalau kamu minum sparkling wine dari luar champagne, itu bukan champagne. Nama champagne dilindungi secara hukum. Jadi walaupun tekniknya sama, tapi hanya wine dari daerah Champagne saja yang boleh pakai nama champagne. Dan fakta unik yang kelima, ini yang paling gitu, yaitu ada wine di luar angkasa. Jadi saking cintanya mereka dengan cita rasa khas wine yang gitu, pada tahun 2019 ilmuwan Prancis mengirimkan botol wine Bordeaux ke stasiun luar angkasa internasional yaitu ISS untuk melihat bagaimana kondisi gravitasi nol mempengaruhi fermentasi dan rasa wine. Hasilnya apa? Rasa wine-nya katanya lebih smooth, lebih enak daripada wine yang difermentasi dengan adanya gravitasi. Jadi, kita tahu kalau misalnya segelas wine itu bukan cuma minuman, oke? Jadi itu adalah hasil dari sejarah, alam, budaya, dan kecintaan terhadap kualitas. Nah, dari itu tadi adalah penutup dari lembar sejarah wine kita. Dan aku berharap kalian setelah melihat video ini jadi, oh gitu ya sejarahnya wine. Oke? Terima kasih sudah menonton. Au revoir. Merci beaucoup.